mempersembahkan aplikasi Learning Management System Pamong Desa sebagai platform pembelajaran di era digitalisasi saat ini. Aplikasi LMS Pamong Desa merupakan media pembelajaran online yang mengusung teknologi pembelajaran 5.0. Aplikasi LMS Pamong Desa mampu memfasilitasi kebutuhan aparat perangkat desa dalam meningkatkan kompetensi melalui belajar di mana saja dan kapan saja. Melalui LMS Pamong Desa, pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus berarti interaksi pembelajaran antara instruktur dengan peserta latih dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan berbagai konten media belajar yang bersifat interaktif. Sementara asinkronus berarti sebaliknya, pertemuan tidak dilakukan secara bersamaan. Peserta dapat lebih fleksibel mengikuti proses pembelajaran, sedangkan tutor dapat berperan sebagai perancang, pemantau, maupun penilai proses pembelajaran dan capaian hasil belajar. Di dalam proses bisnis pembelajaran LMS Pamong Desa, aparatur pemerintahan desa yang diantaranya kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa, serta aparatur pemerintahan desa lainnya pada unit kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional dapat mengakses LMS Pamong Desa melalui akun masing-masing. Di dalam LMS Pamong Desa terdapat berbagai macam konten yang disusun berdasarkan pada acuan SKKPDN maupun perangkat pembelajaran yang menjadi acuan dalam penyusunan modul belajar pegangan peserta latih. Proses berikutnya, baik yang diselenggarakan dengan metode sinkronus maupun asinkronus, memungkinkan peserta latih mengikuti alur pembelajaran secara sistematis dan terstruktur dengan terlebih dahulu mengikuti sesi persiapan, pembukaan, pretes, hingga belajar secara mandiri maupun didampingi instruktur. Setelah seluruh proses diikuti, peserta latih dapat memperoleh sertifikat pelatihan dengan terlebih dahulu mengikuti post-test. Teknologi pembelajaran. Pembelajaran bagi aparatur pemerintahan desa yang dikelola melalui platform LMS Pamong Desa dirancang dengan memfungsikan seluruh unit pemerintah desa sebagai organisasi dan individu pembelajaran. Kemudian, mengkombinasikan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan berbagai sistem pengembangan kompetensi aparatur secara lebih progresif edukatif, menyenangkan, dan memperkuat kompetensi kerja profesional aparatur pemerintahan desa. Model pembelajaran yang hybrid dan blended seperti e-learning, coaching, mentoring, on-the-job training, innovative project-based work, problem-based learning, augmented and virtual reality, termasuk model massive open online courses akan mendominasi sistem pembelajaran yang dikembangkan dalam LMS Pamong Desa. Lantas, konten apa saja yang ada di dalam LMS Pamong Desa? Yuk, lihat. Yang pertama tentu saja adalah bahan bacaan, video pembelajaran yang sangat menarik, flipbook baca cepat, serta pegangan fasilitator atau instruktur. Peserta juga akan mendapatkan pretest, kuis, materi diskusi, ice breaking, dan berbagai konten lainnya. Serta tak lupa, sebelum mendapatkan sertifikat pelatihan, peserta wajib mengikuti post-test terlebih dahulu dan harus lulus pada ambang batas kelulusan tertentu. Konten mata latih apa saja yang ada di dalam LMS Pamong Desa? Secara garis besar, konten mata latih dikelompokkan ke dalam 3 klaster, yakni pelatihan dasar atau inti, pelatihan lanjutan, dan pelatihan. Untuk mata pelatihan dasar atau inti, diantaranya adalah pengelolaan keuangan dan aset desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan data dan informasi desa, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, penyusunan peraturan di desa. Kemudian, untuk mata pelatihan lanjutan, diantaranya adalah kewenangan desa, kelembagaan desa, kerjasama desa dan kerjasama dengan pihak ketiga, administrasi pemerintahan desa, laporan kepala desa, dan modul lainnya.
Sedangkan untuk mata pelatihan tematik, diantaranya adalah keterampilan menggunakan komputer atau teknologi informasi, penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes, pengembangan bisnis dan potensi desa, pelayanan dasar, inklusi dan kesetaraan gender, resolusi konflik, dan modul lainnya. Beberapa fasilitas menu yang ada di dalam LMS Pamong Desa, di antaranya pendaftaran pembelajaran dengan melakukan registrasi pengisian sejumlah identitas peserta, proses pembelajaran secara online, baik dengan menggunakan metode sinkronus maupun asinkronus. Pada menu ini, terdapat fasilitas kelas belajar secara virtual conferences maupun luring, seperti belajar mandiri, penugasan, proyek tugas mandiri, dan sebagainya. Pada menu ini tentu saja terdapat berbagai fasilitas menu dan konten variatif dan interaktif lainnya, mulai dari menu absen, pretest dan posttest, kuis, serta bahan bacaan. LMS Pamong Desa ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang diantaranya bertujuan untuk meningkatkan akses pembelajaran bagi aparatur pemerintahan desa melalui platform belajar dengan moto belajar di mana dan kapan saja secara terjadwal maupun mandiri. Demikian video profil LMS Pamong Desa ini dipersembahkan. Semoga dapat mencerahkan. Kemudian Ibu ya, PKK, kemudian Karang Taruna dan BPD ya Pak ya? Oh, BPD nggak ikut. Jadi yang 4 orang apa aja? Kemarin itu ketua PKK, sekretaris kampung sama Karang Taruna ya. Nah, sekarang sekretaris desanya ada nggak? dalam informasi beliau ada kegiatan di kabupaten. Oke. Kalau PKK? PKK tidak ada. Nanti kalau misalnya ada jauh nggak Pak? Nah, nanti kalau bisa diminta kehadirannya ke sini untuk kami wawancara juga. Kemudian yang Karang Taruna? Untuk Karang Taruna Yang kemarin ikut, yang peserta kemarin ikut? itu kami masih dalam perencanaan tahapan untuk menentukan itu. Kalau yang kemarin bisa hadir ke sini nggak ya? Ikut pelatihan untuk kami testimoni. Ya. Atau ininya aja nanti. Baik, selamat siang. Yang keras. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Palagaise, Kepala Kampung IPI Mahat, periode 2019-2025. Saya mau menceritakan terkait dengan perjalanan karir saya sebagai Kepala Kampung IPI Mahat. Kampung IPI Mahat terdapat masyarakat kampung lokal dan terbagi dalam beberapa RT, 6 RT, RT 1 sampai 6, kemudian terbagi dalam 2 RW. Jumlah populasi jiwa 700 jiwa dengan jumlah kakak 203 kakak. Perjalanan dalam pemerintahan kampung kami di IPI Mahat, selalu kami berkoordinasi dengan masyarakat, kemudian dengan pemuka-pemuka masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pokoknya semua melibatkan aspek masyarakat supaya segala tujuan yang kami mau jalankan manfaatnya itu bisa terasa di masyarakat kami. Kendala-kendala yang selalu kami hadapi lapangan terkait dengan penerapan program kami, yaitu agak susahnya memersatukan persepsi pemerintah kampung dengan masyarakat. Nah, itu selalu jadi kendala. Tapi ya kita memaklumi aja, masyarakat perlu pemahaman dari kami supaya mereka mengerti apa maksud dan tujuan dari pemerintah kampung dengan pemerintah daerah.
Dan selama berapa tahun ini sudah berjalan, 2019 sampai 2023 ini, saya lihat sudah ada perubahan tingkat dari masyarakat, kemudian aparat dalam menerima pembangunan dalam kampung, antusias mereka setiap ada pertemuan menyangkut dengan program yang mau dicanangkan di dalam kampung ini, entah itu dari program dana kampung ataupun pemerintah daerah, masyarakat selalu antusias. Dan saya harapkan ya, kebiasaan masyarakat terkait dengan antusiasme mereka terhadap program ini dapat terus berlanjut, sehingga memberikan semangat juang dari kami pemerintah kampung supaya memberikan perubahan kepada kampung ini yang tentunya yang manfaat bisa terasa langsung oleh masyarakat kami. Ada pelatihan yang sempat dari kami pemerintah kampung dilibatkan, yaitu terkait dengan pelatihan sekolah lapang yang sudah dicanangkan selama 2 tahun akan berjalan dari tahun 2023 sampai 2024. Pada pelatihan awal kami di kabupaten sempat ikuti pelatihan, dan penerapannya itu sudah kami terapkan di kampung. Yang saya tanggapi tujuannya bagus. Di sisi lain itu jadi masyarakat mereka, kita melibatkan mereka dalam suatu pembangunan dalam kampung. Tidak menutup kemungkinan semua masyarakat itu harus dilibatkan, tua, muda, lansia, anak-anak pun kalaupun diperlukan, tetap itu harus mereka kita libatkan dalam pembangunan. Karena mereka yang akan merasakan ke depannya manfaat yang akan dikembangkan dalam kampung ini. Pada pelatihan itu, desa inklusif sudah kita terapkan juga pada aparatur pemerintah kampung. Untuk kesetaraan gender, ada dalam aparatur ibu-ibu kami libatkan sebagai ketua RT, kemudian yang cacat fisik kita ambil sebagai aparat kampung. Dan kami melihat memang ya ada sebuah tantangan bagi kami, dan memang itu harus kami lalui. Tapi sejauh ini kami melihat sudah ada perubahan yang telah kita buat, dan mereka pun yang kami ikutkan dalam peran aktif mereka untuk pembangunan ini pun juga mereka memberikan hasil yang cukup baik, dan saya harapkan prestasi mereka tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara satu masyarakat dalam haknya sebagai masyarakat Indonesia untuk menerima pembangunan dan menjadi objek pembangunan. Baik, terima kasih. Ya. Kayaknya di sini belum ya, termasuk update sekali ya. Oke, nanti coba kalau di sini ada operator komputer ya. Untuk operator komputer, ada untuk aparat membayarkan mereka bisa. tenaga goreng operator ada. Untuk sementara dari ini kan dari Kementerian. Oh ya, dari ini ya, Kementerian Desa itu ya. Iya. Programnya Kita pendampingan. lepas dari aparatur kampung. Oh, oke, baik. Nanti coba. Ada, cuma mungkin nanti dalam penyajian testimoni dan yang lain bisa diceritakan aja Pak terkait dengan misalnya masalah-masalah yang memang di luar kebiasaan, misalnya kerjaan stunting atau misalnya ibu hamil dan kelahirannya dan lain terkait dengan PKK dan kerjaan. Juga saya juga ingin menanyakan tentang lembaga adat, kolaborasinya antara adat istiadat di kampung ini dengan pemerintahan. Apakah sinkron, apakah ada kerjasama dan yang lain, himpunan
bisa masang brandnya desa ini, sehingga bukan Indonesia aja, mancanegara juga bisa melihat apa sih keunikannya untuk desa yang sekarang Bapak Ibu diami dan kembangkan. Begitu ya, terima kasih Ibu PKK udah hadir di sini. Nah, ada satu pertanyaan Ibu, kemarin Ibu ikut pelatihan ya, waktu tahun lalu ya. Ya, kira-kira yang paling berkesan gitu ya, Bapak ikut nggak yang pelatihan di Jayapura ya? Tahun lalu yang November. ini ada tahu kapasitas tapi kita ya, tapi kan ada materi PKK juga kan Ibu? Iya, Nah, materi PKK itu kira-kira menurut Ibu mana yang paling berkesan dan cocok diterapkan di desa di sini, di kampung sini? Kalau PKK, orang kemarin tuh hanya tanya apa kita jalankan di kampung masing-masing, bilang jalan, dan tentang itu pelatihan tentang pelatihan untuk ibu keripik apa terus sagu itu semua bilang dilakukan kegiatannya. Tapi menerima materi nggak? Tidak. Oh, hanya ini saja, Mau tanya-tanya begitu. saja ya hanya tanya. Oke, baik. Nah, berarti ini ada satu kebutuhan Ibu ya, jangan hanya ditanya-tanya saja gitu. Kami kan jauh-jauh dari kampung sudah ikut dipanggil di hotel, mau ikut pelatihan mendampingi Bapak Kepala Kampung ya, untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa. Kira-kira nih, jangan hanya ditanya-tanya, kemudian kebutuhannya Ibu apa kira-kira? Kalau untuk pelatihan PKK. Kalau di sini saya maksudnya kita masih kurang banyak. Ada Pokja sudah dibentuk? Pokja yang belum. Pokja belum Pokja dibentuk. 1, 2, 3, 4 belum. Belum dibentuk. Kendalanya apa Ibu? Kendalanya karena kita belum masih ini ibu-ibu, ada yang sibuk, ada yang kita panggil juga tidak mau datang, jadi kita mau bentuk juga belum bisa. Oke, baik. Tapi Jadi ini kira-kira selama ada ini nggak? kita jalankan ini gabung saja, tidak pakai pokja-pokja. Oke. Tapi butuh nggak dengan adanya pokja-pokja itu? Itu perlu. Perlu. Itu saya bantu Bu. Ya, Papa, itu tinggal minta dibantu sama Pak Kepala Kampung untuk bikinkan SK Pak, SK Kepala Ya, Kampung. kita juga belum ada SK, Iya. terus belum di ini juga pelantikan juga. Iya. Karena pernah sudah dijanjikan waktu tahun berapa di distrik, kita bilang nanti akan datang ini ke kampung, tapi sampai sekarang belum ada. Bapak diangkat tahun berapa Bapak? 2019. Seharusnya mungkin ini ya Bu ya, nanti kita Supra Desa coba untuk mengingatkan. Jadi juga di kabupaten mungkin termasuk Supra Desa yang untuk lembaga kemasyarakatan ya, kita coba untuk mendata kembali kelembagaan-kelembagaan di tingkat desa, terutama mungkin seperti tadi kebutuhan untuk SK-nya. Mungkin mereka juga merasa bahwa karena kami secara legal formal belum di-SK-kan, kami belum bentuk pokja-pokjanya gitu ya, sehingga ketika mereka sudah mempunyai satu struktur dan tugas fungsi yang jelas, insya Allah ya Bu PKK jadi semua bisa bergerak gitu. Jadi kalau nggak salah di Supra Desa, di kecamatan, kabupaten dan provinsi bahkan pusat ya Bu ya, gerakan PKK ini masif sekali karena Ibu Menteri itu sangat concern terhadap gerakan PKK khususnya untuk kesejahteraan keluarga. Begitu ya Bu Andi. Jadi kebetulan di sini sudah ada Bapak yang ikut peserta, Ibu juga peserta, kemudian mungkin dua yang tidak bisa hadir. Nah di sini ada Bang Buskam ya, Bapak Bang Buskam ya. Yang mana? Oh iya, baik Bapak. Nah kebetulan materi kami dan kebetulan saya yang bertugas untuk menyusun modul tentang BPD untuk didigitalkan gitu ya. Nah, menurut Bapak, kebutuhan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh tim Bapak selaku kelembagaan di desa ini untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa Bapak? Monggo silakan. Oke, terima kasih Bu. Namanya siapa Bapak? Pak Anwar. Silakan Pak. Kami dari Bamuskam beranggotakan 5 orang. Ya. Yang kami butuhkan dalam
5 Iya, ya. 5 Bu. Ada perempuannya nggak Pak? Untuk ada, sekarang Satu, sudah ada ya? satu. Iya. Oke. Silakan Pak. Yang kami butuhkan terutama ya paling tidak komputer sama printer. Oh, sarana ya. Iya, sarananya itu yang penting Bu ya. Habis itu ya pokoknya perlengkapannya di BPD lah. Kita selama ini kita punya belum ada Bu semuanya selama kita tugas. Jadi perlengkapan itu belum ada Bu. Enggak diirikan dari APBD. Dana desa dapat berapa Pak? Dana desanya apanya Bu? Dana desa kampung. Keseluruhan. Dana desanya aja berapa? Dari APBN yang Yang dari APBD. Coba Pak kampung yang. Untuk Bamuskam itu memang maksimalnya 10 juta. Oh, 10 juta. Oh, ada batasan itu ya. Jadi Itu maksimalnya. Memang setahun ya Pak? Tapi selama ini kita belum pernah dapat Bu. Jadi maksud saya tuh kalau bisa kita di ini terus kita kelola itu karena dalam 1 tahun kan sebenarnya kalau ada dana kan paling tidak kita bisa rapat untuk masyarakat mungkin per bulan paling tidak ya. Ya selama ini alat kerja pakai apa? Ya ada manual. Pakai HP? Kadang pakai HP, kadang pakai ini aja buku kalau untuk ini macam daftar hadir, kalau pas hadir ya pakai buku aja. Oke. Baik, nah ini kita sekarang mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk modul pelatihan. Kira-kira apa Pak? Ya yang pertama itu tadi Bu komputer karena Modulnya Pak? Modul pelatihannya? Bukan Materi. Oh materinya. Iya materi. Kalau materi, kalau untuk kita bamuskan apa ya? Kalau di Kampung Hikmah ini dia punya modul. Tatip sudah ada Pak? Belum ada Bu. Kalau tatip di periode sebelum Di PKK juga. Jadi PKK itu sangat penting untuk membantu tugas-tugas Bapak. Kalau dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik itu peran atau tugas-tugas Pak Kades, Pak Kepala Kampung itu sudah diselesaikan sekian persen. Misalnya terkait dengan tadi stunting sekarang kan syukurlah di sini tidak ada stunting mungkin karena hasil pertaniannya melimpah ya dan sudah maksudnya masyarakatnya sudah terpenuhi lah gizinya, tapi ada hal lain misalnya yang sekarang juga kemiskinan yang mendapat misalnya bantuan BLT gitu itu bisa memanfaatkan peran PKK sebagai mitra, jadi dia secara organisasi itu mitra Pak Kepala Kampung, tapi di rumah jadi istri gitu sebagai istri. Nah, jadi itu tugas-tugas terkait misalnya BLT misalnya untuk updating data, misalnya perlu ini masih ada yang belum masuk datanya itu bisa komunikasi ya, karena ibu itu lebih telinganya lebih itu Pak, karena mereka lebih cepat dapat informasinya. Nah kami titip untuk PKK juga dibuat yang sepengetahuan saya sebenarnya PKK itu adalah maksudnya dia organisasi yang ini Pak tidak dikasih apapun mereka kerja. Mereka biasanya seperti itu, tinggal difasilitasi misalnya kalau mereka mau ada kegiatan di kantor boleh mereka dong kumpul gitu, ibu aja tidak harus ibu-ibu bisa remaja yang maksudnya yang masih belum menikah gitu boleh, jadi tidak harus ibu-ibu gitu tuh, malah bapak-bapak juga boleh jadi anggota PKK kalau secara ketentuan itu nggak ada larangan laki-laki menjadi anggota PKK kalau di ketentuannya ada di kepala ketua tim penggerak PKK kabupaten itu ya suaminya karena bukan hanya perempuan jadi suaminya jadi ketua tim penggerak PKK boleh Pak. Nah jadi ini kan salah satu peran Pak Kepala Kampung untuk membina PKK termasuk Karang Taruna. Mungkin kalau Karang Taruna menurut belakang lah, tapi karena PKK ini dia ada di samping Bapak itu untuk dibuatkan, malah ada ketentuannya PKK boleh diberikan biaya operasional. Kalau besarannya berapa itu biasanya diatur dari
kabupaten. Kalau kabupaten dinas PMD biasanya ada kan sekian persen. Nah, ikut di situ saja ketentuan dari kabupaten. Kira itu ya saya kalau masih mau diskusi atau kita mau langsung pengambilan video atau jalan, mungkin saya perlu ngobrol ini biar kita terbagi gitu, boleh bagus gitu ya. Bu Endang, saya ingin membantu untuk mahasiswa KKN. Ya, nanti mungkin ini bisa dengan siapa? Saya dengan mahasiswa. Karena saya punya best practice 16 langkah untuk membuat rintisan di desa dari mahasiswa, ya, dari yang tidak ada apa-apa sampai menjadi branding produktivitas dari usaha-usaha. Jadi saya minta bantuannya Mbak Ade, nanti Pak Sapor dan Bu Andi ke PKK, termasuk nanti pendalaman untuk kegiatan posyandu, penanganan stunting ya. Nah, kemudian nanti mungkin mungkin nanti Pak ini saya perlu dengan operator Bapak. Oh, oke, baik. Berarti saya pengen ngobrol dengan. Oh ya, berarti nanti kita boleh muter. Kalau selesai mau kemana supaya lebih efektif ya. Nah, nanti mungkin saya minta tolong Mbak Ade untuk mendokumentasikan ya yang testimoni, kalau bisa di video ya, di zoom video pakai HP. Yang pertama itu ternyata di sini potensinya makanan tersehat kalau begini kalau bisa berarti saya butuh bagaimana proses produksinya ada packagingnya ada. Yang kedua bagaimana atau seperti kemarin saya maksudnya itu tulisan di Indonesia bisa menjadi memanjang cara dari desainnya bagaimana kita tanyakan yang paling menarik dari kacamata ABG ini kan ABG ya milenial semua
Coba, bisa nggak coba? Saya praktekkan nyoba membuat kipas dari pisang, dari sekitar mantang. Ada daya tariknya kan? Dia tidak tekniknya itu, yang dipotong lagi itu lalu kemudian setelah kita bisa kita program, kalau dicoba, kemudian kita produksi. Oke, kalau ini apa? Nah, kita buat saja produksi yang massal. Pertama dari kampung mulai di sini makanan khasnya di sini rasa hati ayam, ada rasa jadi mana ada Selamat datang pada sesi pembelajaran penyusunan peraturan desa dalam sub pokok bahasan perencanaan pembangunan desa. Sesaat lagi kita akan segera mulai pembelajaran. Mohon dapat segera hadir di hadapan komputer atau perangkat lainnya minimal 15 menit sebelum sesi kita mulai. Sahabat aparatur pemerintah desa, dapat kita ketahui bahwa pemerintahan desa merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Salah satu hal penting dalam keberhasilan pemerintahan desa adalah penyusunan peraturan di desa. Peraturan di desa dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh kepala desa. Peraturan di desa dibuat untuk mengatur pemerintahan desa serta untuk melaksanakan kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Tujuan penyusunan peraturan di desa adalah untuk mengatur berbagai aspek dalam pemerintahan desa, seperti penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur, administrasi, dan lain-lain. Peraturan di desa juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk seluruh warga desa. Dengan adanya peraturan di desa, maka seluruh warga desa akan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, peraturan di desa juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan dalam pemerintahan desa. Peraturan di desa mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku warga desa untuk menjaga agar kehidupan di desa berjalan dengan baik. Proses penyusunan peraturan di desa harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan berbagai aspek yang terkait karena peraturan desa berpengaruh pada pemerintahan desa dan masyarakat desa itu sendiri. Proses penyusunan peraturan harus memperhatikan aspek legalitas, prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Sahabat aparatur pemerintahan desa memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Salah satu hal yang menjadi kunci penting dalam pemerintahan desa adalah penyusunan peraturan di desa. Peraturan di desa berfungsi untuk mengatur pemerintahan desa serta dalam melaksanakan kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan di desa pada dasarnya dibagi menjadi 3, yakni peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Penyusunan peraturan di desa perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini disebabkan karena peraturan desa berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur pemerintahan desa dan akan mempengaruhi masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena itu, peraturan desa perlu memperhatikan aspek legalitas, prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan di desa sangat penting melalui musyawarah desa yang melibatkan warga desa sehingga dapat memberikan masukan dan pandangan untuk kepentingan bersama sesuai dengan prinsip demokrasi yang diterapkan dalam penyusunan peraturan di desa. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan usulan, bantuan, dan pengawasan dalam proses penyusunan maupun penetapan peraturan di desa. Kepala desa juga memiliki peran penting dalam penyusunan peraturan desa. Peraturan bersama kepala desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan lembaga kemasyarakatan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Adapun peraturan kepala desa ditetapkan langsung oleh kepala desa untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dalam penyusunan peraturan di desa diperlukan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan melakukan penyusunan peraturan yang baik dan efektif, maka pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif pada masyarakat desa. Sahabat aparatur pemerintah desa, menurut pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memantau dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini, ada beberapa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, yaitu: pertama, memberikan pedoman dalam penugasan urusan kabupaten atau kota yang dilaksanakan oleh desa. Kedua, memberikan pedoman dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Ketiga, memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Keempat, melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan kelima, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa, termasuk dalam melakukan pembatalan terhadap peraturan desa. Peraturan desa sendiri adalah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum seperti terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, akses terhadap layanan publik yang terganggu, ketentraman dan ketertiban umum yang terganggu, gangguan dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan, dan gender. Dalam hal evaluasi rancangan peraturan desa, prosesnya dimulai dengan menyampaikan rancangan peraturan desa oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis, paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan desa bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Setelah bupati atau wali kota memberikan hasil evaluasi, kepala desa wajib memperbaikinya dan memperbaiki ulang rancangan peraturan desa paling lama dalam 20 hari setelah diterimanya hasil evaluasi tersebut. Kepala desa dapat mengundang Badan Permusyawaratan Desa untuk memperbaiki rancangan peraturan desa tersebut. Hasil dari perbaikan tersebut harus disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Dalam hal kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi peraturan desa, bupati atau wali kota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati atau wali kota. Demikian materi pembelajaran subpokok bahasan mengenai perencanaan pembangunan desa pada modul penyusunan peraturan desa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi modul pembelajaran berikutnya. Salam. Selamat datang dalam modul pembelajaran kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari subpokok bahasan mengenai kewenangan desa. Sahabat aparatur pemerintah desa, sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan kewenangan desa? Bahwa berdasarkan realita di lapangan, kewenangan desa menunjukkan adanya pelaksanaan kewenangan desa dengan masalah utama yang dihadapi. Permasalahan di desa yang sering dihadapi aparatur desa diantaranya mengenai kewenangan asal-usul di mana posisi desa yang mengalami transisi dari desa tradisional ke desa modern. Permasalahan ini mengakibatkan adat dan budaya yang ada tidak lagi begitu kental, asli dan cenderung mulai memudar seiring berjalannya waktu. Untuk mengikuti perkembangan zaman, pada tahun 2014 dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam pasal 18 Undang-Undang dimaksud, disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Sedangkan dalam pasal 19, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan berskala lokal, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Kewenangan desa selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, di mana berdasarkan pada pasal 1 ayat 12, yang dimaksud dengan kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahabat aparatur desa, sebagaimana kita ketahui, ada 4 kriteria dalam kewenangan desa, meliputi 1. Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul. 2. Kriteria kewenangan lokal berskala desa. 3. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan keempat, kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul antara lain: 1. Merupakan warisan sepanjang masih hidup. 2. Sesuai perkembangan masyarakat. Dan ketiga, sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kriteria kewenangan lokal berskala desa antara lain: 1. Sesuai kepentingan masyarakat desa. 2. Telah dijalankan oleh desa. 3. Mampu dan efektif dijalankan oleh desa. 4. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Dan kelima, program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa. Sementara kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota antara lain: 1. Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di desa. 2. Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 3. Pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat. Dan ke-6. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir, kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain 1. Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan. 2. Sesuai dengan prinsip efisiensi. 3. Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan. Dan keempat, kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis. Selamat datang pada sesi pembelajaran kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk subpokok bahasan kewenangan desa. Sesaat lagi kita akan segera mulai pembelajaran. Mohon dapat segera hadir di hadapan komputer atau perangkat lainnya minimal 15 menit sebelum sesi kita mulai. Pokok bahasan manfaat pendayagunaan data profil desa mencakup 1. Mengetahui karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, dan perkembangan prasarana dan sarana. Ini membantu dalam memahami potensi dan tantangan yang dimiliki oleh desa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. 2. Mengukur kecepatan perkembangan desa sebagai dampak sinergitas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan, dan prasarana serta hasil kegiatan pembangunan. Ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan dan memastikan bahwa desa berkembang secara berkelanjutan. 3. Mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa. Ini membantu dalam mengidentifikasi tingkat kemajuan desa dan kelurahan menuju swasembada dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 4. Menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan masyarakat. Data profil desa menjadi landasan untuk membangun kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa. 5. Menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa dan kelurahan sesuai dengan tipologi, potensi, dan perkembangan masyarakat. Ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik unik setiap desa. 6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi kebijakan dan program pembangunan masuk desa dan kelurahan. Data profil desa membantu dalam menyelaraskan berbagai inisiatif pembangunan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan kemajuan masyarakat, ini membantu dalam mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani secara prioritas untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 8. Penataan administrasi pemerintah desa dan kelurahan. Data profil desa itu dalam merancang sistem administrasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 5. Penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan desa dan kelurahan melalui perlombaan desa dan kelurahan. Ini membantu dalam mempromosikan semangat kompetisi yang sehat dan mendorong inovasi dalam pembangunan desa. 10. Penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Data profil desa membantu dalam mengidentifikasi kelompok yang rentan dan memastikan bahwa program-program pembangunan yang diselenggarakan tepat sasaran. Tentu, berikutnya adalah subpokok bahasan terakhir dari manfaat pendayagunaan data profil desa. 11. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Melalui analisis tingkat perkembangan desa dan kelurahan, dapat diketahui seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ini membantu dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan. 12. Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan. Evaluasi hasil kegiatan pembangunan setiap tahun memberikan gambaran tentang efektivitas upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Boleh Dengan dong mengevaluasi minta foto hasil-hasil kamu. ini, dapat diidentifikasi Aku mau area yang nunjukin perlu teman diperbaiki aku dan ditingkatkan di masa kalau mendatang. bidadari itu benar-benar 17. ada. Klasifikasi Siapa status tuh kemajuan desa dan yang lagi kelurahan. di foto ini? Melalui klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dapat ditentukan seberapa maju atau tertinggal suatu wilayah dalam pembangunan. Ini membantu dalam menyusun prioritas dan strategi pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Tony mau 16. Pengesahan dan publikasi data profil desa. Data profil desa yang telah disahkan dan dipublikasikan oleh berbagai tingkatan pemerintahan menjadi dasar informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pembangunan desa. 15. Distribusi data profil desa kepada seluruh pelaku pembangunan. Data profil desa yang didistribusikan kepada semua pelaku pembangunan memastikan bahwa informasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Pendayagunaan data profil desa memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan dan pengelolaan desa, serta membantu dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikutnya adalah subpokok bahasan manfaat pendayagunaan data profil desa. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pemerintahan desa. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi pemerintahan desa membantu dalam memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang kinerja pemerintah. Partisipasi ini juga memperkuat keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan desa. 16. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan menyediakan informasi yang jujur, akurat, dan mudah diakses. Data profil desa menciptakan transparansi yang mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.